Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan coba menjelaskan atau memberikan tutorial untuk mengelola kelas Google Classroom. Yang pertama kita harus punya akun Gmail dulu, kemudian melalui kita pilih Google Classroom. Nah, ini Google Classroom yang saya punya, yang udah saya pakai untuk pembelajaran online. Akan muncul di sini. Nah, untuk membuat yang baru kita pilih di sini. Ini untuk siswa dan ini untuk membuat akun yang baru. Nah, untuk yang pertama ini kita menulis kelasnya kelas apa. Kalau saya menggunakan kelas satu kelas itu satu pelajaran satu kelas. Nah, jadi nanti semua materi akan masuk ke sana. Jadi bukan kelas per materi. Biar siswa tidak terlalu banyak login ke kelasnya. Nanti kelas terdiri dari forum, ini ada tugas kelas di sini, kemudian anggota di sini. Untuk menambah partner guru bisa melalui email. Kemudian untuk siswa bisa diundang melalui email atau melalui kode kelas yang biasanya akan dibagi ke grup WA. Nah, ini untuk akses nilai. Nanti ketika siswa sudah melaksanakan tugas, menjawab kuis, itu akan muncul di sana atau di sini bisa juga akan muncul di sini nanti jika sudah dikerjakan oleh siswa. Kita mulai membuat tugas kelas. Kita buat dulu topiknya. Diawali dengan pendahuluan. Sesi pendahuluan ini berisi tutorial yang harus jelas untuk membimbing siswa untuk menyelesaikan kelas di Google Classroom ini. Kemudian topik yang kedua itu biasanya saya akan membuat sesi materi. Nah, kita coba dulu ini bisa digeser ya ke bawah atau dipindahkan melalui ini, turunkan atau naikkan. Karena setiap yang baru muncul itu akan muncul di paling atas. Kita buat di sini untuk sub materinya. Nah, untuk memudahkan mempercepat pengetikan, itu saya sudah mengetik sebelumnya di Word, tinggal di copy aja. Oke, kita copy. Ini untuk memudahkan aja, langsung ketik di sini boleh juga. Nah, untuk tujuan pembelajaran biar lebih menarik, kita gunakan aplikasi yang sudah tersedia di sini. Nah, ini PowerPoint yang sudah tersedia di Google Classroom ya. Ini bisa kita buat sama seperti PowerPoint biasa. Biar cepat saya copy aja. Tujuan pembelajaran bisa kita sesuaikan. Ukurannya kita perbesar sedikit ya, biar lebih jelas. Kemudian kita coba setting sedemikian rupa biar lebih bagus. Ini bebas ya, kreasi Bapak Ibu sekalian. Bisa kita ganti backgroundnya. Ya, seperti itu. Kalau udah selesai, jangan lupa namanya diganti biar lebih jelas. Dan ini langsung aja tinggal dia akan langsung tersimpan di drive. Jadi langsung di close aja, nanti akan langsung, ini contoh udah dibuka, muncul seperti itu. Nah, kemudian kita pilihkan posisinya di bawah sesi pendahuluan, kemudian kita pilihkan. Nah, udah masuk nih. Selanjutnya kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu materi waktu dan penilaian. Biar cepat, kita copy aja. Nah, ini kita coba dengan dokumen ya. Nah, di dokumen ini sama seperti dokumen Word, kita tinggal mengetik atau kalau udah dia siapkan sebelumnya tinggal di copy ke sini. Nah, ini bisa kita edit juga, misalkan kita besarkan ukurannya.
Ini fontnya bisa kita pilih ya di sini. Bapak Ibu bebas berkreasi, buat semenarik mungkin supaya siswa kita nggak boring dengan tulisan-tulisan yang ada di sini. Usahakan setiap instruksi yang diberikan di sini itu benar-benar jelas, karena kita tidak bisa mendampingi siswa kita 24 jam ya selama mereka akses. Selanjutnya ke motivasi. Ini bagian yang cukup penting untuk pembelajaran daring, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Siswa banyak sekali yang mengeluh dan menjadi agak malas belajar. Jadi sering mencari-cari alasan. Jadi dengan kita mencoba untuk memberi motivasi, semoga membuat mereka itu lebih termotivasi untuk belajar. Nah, ini link di YouTube bisa kita cari kalau mau melampirkan video motivasinya. Kita pilih aja salah satu videonya. Oke, kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita letakkan posisinya dan kita kirimkan. Nah, ini posisinya tetap paling atas, bisa kita geser ya. Oke, selanjutnya kita mulai ke materi. Ini kenapa bab 2? Karena saya mencoba membuat tentang metabolisme ya. Metabolisme itu masuk ke bab 2, KD32. Ini judulnya, kemudian deskripsinya harus jelas supaya siswa benar-benar paham instruksi yang hendak kita sampaikan kepada siswa. Bapak Ibu bisa memakai bahasa sendiri yang jelas, harus benar-benar dipahami oleh siswa. Oke, kita perlu pilih posisinya. Saya lupa melampirkan isi materinya. Bisa kita buka ulang. Lagi deskripsinya jangan lupa. Harus benar-benar rinci instruksinya supaya siswa paham dan tidak membingungkan siswa. Nah, ini materinya. Lampirannya di sini bisa berupa drive, file yang sudah tersimpan di drive kita. Tinggal kita buka. Kalau memang ada yang kita simpan di drive, tinggal kita buka dan kita ambil filenya. Misalkan ini PPT-nya, langsung akan muncul di sini. Atau misalkan dalam bentuk link. Ini sudah saya siapkan linknya, langsung kita copy, pastekan di sini. Oke, angkat langsung muncul ya. Kemudian ini file yang ada di laptop kita. Ini terbuka drive lagi, kita ambil yang ini sudah terbuka di laptop. Kita cari filenya di mana tersimpan, kemudian kita pilih file yang mau dimasukkan. Oke, sedang proses pengiriman. Selanjutnya satu lagi, kalau kita mau masukkan video.
Jadi filenya yang banyak ya. Ini yang kalau sudah ada linknya, ini bisa kita searching, tinggal kita ketik aja keywordnya. Nah, ini video-videonya, tinggal kita pilih yang mana video yang mau kita masukkan. Nah, ini file materinya sudah masuk beberapa tipe file ya. Ada video, ada PDF, ada Word, ada PPT. Nah, selanjutnya kita coba buat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini biasanya berisi pertanyaan semacam pertanyaan persepsi ya, untuk mengarahkan siswa ke materi lebih lanjutnya nanti. Misalkan aja seperti ini. Pertanyaannya di sini kita buat. Boleh kita buat dalam bentuk poin, boleh kita sambung seperti ini. Oke, di sini deskripsi petunjuknya. Jadi arahannya itu harus benar-benar jelas. Nah, untuk pertanyaan ini siswa bisa menjawab di kolom komentar yang berada di bawahnya. Itu bisa tidak akan terekam nilainya oleh sistem, tapi bisa dijadikan tempat untuk berdiskusi dengan siswa lain. Jadi siswa lain bisa menanggapi jawaban dari temannya. Tapi jika ingin terekam oleh sistem, siswa harus menjawab di sudut kanan atas. Di situ ada tempat untuk menjawab, template untuk menjawab. Dan kita post, kita kirim. Kita letakkan di posisi bawah. Nah, selanjutnya ini ada tugas kuis. Bedanya kalau tugas itu lebih ke LKPD. Tentang LKPD bisa tugas project. Jadi siswa bisa mengerjakannya secara luring. Kemudian nanti filenya itu bisa diupload kembali. Kalau pada bagian tugas ini ada tempat, ada template untuk mengupload tugas kembali. Nah, ini untuk membuat rubriknya, karena RKPD ini cara membuat rubriknya. Ini poinnya ada 4 poin, jadi masing-masing poin itu 25 nilainya. Jika poin 1 kriterianya itu harus jelas, poin 1 itu 25, poin 2 artinya 50 nilainya, poin 3 artinya 75, poin 4 artinya 100 nilainya. Ini rubrik ini untuk memudahkan kita mengoreksi KPD yang dipost oleh siswa. Walaupun mengoreksinya secara manual, tapi dengan menggunakan rubrik ini. Ini bisa dibuat tenggak waktunya ya. Bisa kita atur tenggak waktunya, atau bisa kita atur bisa kita jadwalkan kapan bisa diakses oleh siswa. Nah, ini untuk kuis. Untuk kuis langsung tersedia Google Form-nya. Nah, ini Google Form-nya kita ganti dulu judulnya. Kuis pertemuan ketiga. Jadi kita berharap kuis ini dikerjakan pada pertemuan ketiga. Ingat, instruksinya harus benar-benar jelas. Yang pertama itu terlalu banyak file. Jadi ganti juga. Oke, deskripsinya berupa instruksi dalam menjawab kuis ini. Nah, ini ada pilihan jawaban singkat, ada essay, ada choice, ada checkbox. Ini untuk menanyakan nama, itu jawaban singkat. Ini kita mulai ke soal pertama. Nah, ini bisa di-copy jika Bapak Ibu punya bank soal, itu bisa di-copy dari bank soal, tapi di kopinya itu soal terpisah
tidak bisa digabung dengan opsi jawabannya. Seperti ini ya. Kemudian opsi jawabannya bisa di copy sekaligus. Seperti ini. Oke, sekarang kita buat kunci jawabannya. Nah, kita buat poin. Poinnya itu harus 100 semuanya. Ini kita untuk contoh buat 2 soal aja, jadi poinnya nanti harus 100. Ini kunci jawabannya. Ini untuk mewajibkan siswa menjawab. Oke, soal kedua. Kita coba yang soal yang bergambar. Nah, gambarnya itu kita simpan dulu dalam bentuk picture di PC kita, di laptop. Karena gambar tidak bisa dikopas, tapi di-insert. Nah, kita buat dulu soalnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita insert gambarnya. Kita pilih tadi simpannya di mana. Oke, kita simpan tadi di picture. Kita cari dulu. Nah, ini dia. Nah, nanti akan masuk ke Google Form-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita copy opsi jawabannya. Oke, sekarang kita buat kunci jawaban. Karena kita cuma menghemat waktu, kita buat dua aja. Jadi 50 poinnya. Masih kurang 20, itu di soal pertama tadi 30. Kita perbaiki aja. Jadi 50. Intinya poinnya itu harus 100. Ini pengaturannya. Ini siswa mau bisa mengulang menjawab atau tidak, kita sesuaikan dengan contengannya. Ini pengaturannya. Karena ini kuis. Oke, kalau udah selesai pengaturan, klik selesai. Kalau kita mau melihat seperti apa tampilannya, klik ini. Nah, ketika siswa nanti mensubmit atau kirim, itu akan langsung keluar nilainya di drive kita atau di bagian respon dari Google Form ini. Ini bisa kita ganti, bisa kita setting backgroundnya seperti apa. Bisa kita buat gambar juga, gambar kita lampirkan gambar. Oke. Ini jika kita mau buat tenggang waktu, batasan atau deadline untuk batas terakhir mengerjakan kuis ini. Ini pertemuan ketiga, jadi kita buat 2 minggu kemudian ya. Nah, ini bisa kita jadwalkan juga supaya siswa jangan mengerjakan terlalu cepat. Oke. Nah, selesai semua. Jadi nanti disesuaikan saja untuk berapa kali pertemuan. Per pertemuannya itu bisa disetting atau bisa dijadwalkan kapan kita mau mengepostnya supaya bisa diakses oleh siswa. Oke, terakhir bab sesi terakhir itu evaluasi. Nilai karena belum ada yang mengerjakan, jadi masih kosong seperti ini. Nah, seperti itu mengelolanya. Untuk siswa itu ada video sebelumnya, boleh dibuka channelnya. Nah, seperti itu penampilannya akan seperti ini. Nah, ini bisa diganti. Bisa kita lampirkan foto yang ada di PC kita, boleh foto kita atau foto siswa kita, atau foto apa aja yang ada di PC kita. Atau bisa juga, ini contohnya, atau bisa juga kita ganti dengan tema yang sudah disediakan di Google Classroom ini. Ya, seperti
seperti itu.